Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Sahabat Al-Huda Ar-Rahmah yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenungkan betapa seringnya kita lupa akan nikmat sehat? Saat tubuh masih kuat, kita memiliki banyak rencana, banyak mimpi, dan semangat untuk mengejar dunia. Namun ketika sakit datang, semua itu hilang. Satu-satunya keinginan hanyalah ingin kembali sehat. Inilah sifat manusia. Ketika sehat, mimpinya banyak. Tapi ketika sakit, satu-satunya mimpi hanyalah ingin sehat. Disinilah kita tersadar bahwa rezeki bukan hanya berupa harta, bukan hanya materi, tapi juga kesehatan dan kesempatan untuk beribadah. Karena dengan tubuh yang sehat, kita bisa berdiri tegak dalam sholat, berpuasa dengan ringan, menolong sesama, dan mencari nafkah dengan semangat. Tetapi ketika sakit, jangankan bekerja, sekadar sujud pun terasa berat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu di dalamnya, nikmat sehat dan waktu luang." HR Bukhari. Hadits ini menjadi peringatan bagi kita semua bahwa kesehatan dan waktu adalah dua hal yang sangat berharga, namun sering kita sia-siakan. Selama tubuh masih kuat, selama napas masih panjang, gunakanlah untuk taat kepada Allah, bukan untuk bermaksiat. Karena tubuh ini akan menjadi saksi atas apa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang telah kamu peroleh." Quran Surat At-Takatsur 8. Salah satu nikmat yang akan ditanya adalah nikmat sehat. Maka janganlah kita termasuk orang yang menyesal karena telah menyia-nyiakannya. Banyak orang mengira bahwa rezeki itu hanya berupa harta. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa di antara kalian bangun di pagi hari dalam keadaan aman jiwanya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah dunia telah diberikan kepadanya." HR Tirmidzi. Lihatlah betapa berharganya kesehatan. Hanya dengan rasa aman, tubuh yang sehat, dan makanan untuk hari ini saja, Rasulullah menggambarkan seolah seluruh dunia telah kita miliki. Maka orang yang sehat sejatinya lebih kaya daripada orang yang berharta banyak namun sakit. Kesehatan juga sangat berkaitan dengan ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, namun pada keduanya ada kebaikan." HR Muslim. Kuat di sini bukan hanya kuat iman, tapi juga kuat jasmani. Karena dengan tubuh yang sehat dan kuat, kita bisa lebih semangat dalam beribadah, berjuang di jalan Allah, menolong sesama, dan menebar manfaat. Maka menjaga kesehatan bukan hanya urusan dunia, tapi juga bagian dari ibadah. Makan dengan niat menjaga kekuatan agar bisa sholat, tidur dengan niat agar tubuh segar untuk qiyamul lail, berolahraga agar tubuh siap beramal, semua itu bernilai ibadah di sisi Allah selama niatnya benar. Namun kita juga harus sadar, tidak selamanya Allah memberikan kesehatan. Kadang Allah menguji kita dengan sakit, untuk menghapus dosa, membersihkan hati, dan mendekatkan diri kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, penyakit, kesedihan, kesusahan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus sebagian dosa-dosanya dengan sebab itu." HR Bukhari dan Muslim. Sakit memang menyakitkan, tapi di baliknya ada rahmat dan ampunan. Maka ketika sakit, janganlah berkeluh kesah, tapi ucapkanlah, "Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan." Islam juga mengajarkan umatnya untuk menjaga keseimbangan antara tubuh, jiwa, dan ruh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan hidup yang sehat dan sederhana. Beliau bersabda, "Tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan untuk menegakkan tulang punggungnya." HR Tirmidzi. Artinya, makanlah secukupnya, jangan berlebihan. Karena terlalu banyak makan justru membawa penyakit dan melemahkan semangat ibadah. Rasulullah juga mengajarkan pentingnya kebersihan dengan sabdanya, "Kebersihan adalah sebagian dari iman." HR Muslim. Menjaga kebersihan badan,
lingkungan, dan hati adalah bagian dari keimanan dan jalan menuju kesehatan. Begitu pula, hati yang tenang adalah sumber kesehatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah bahwa dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati." HR Bukhari dan Muslim. Maka jagalah hati dari iri, dengki, dan amarah, karena penyakit hati seringkali lebih berbahaya daripada penyakit tubuh. Sahabat Al-Huda Ar-Rahmah, mari kita gunakan waktu sehat sebelum datang sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dalam hadits. Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum tuamu, masa sehatmu sebelum sakitmu, masa kayamu sebelum miskinmu, masa luangmu sebelum sibukmu, dan masa hidupmu sebelum matimu. HR Hakim. Hadits ini adalah peringatan agar kita tidak menyesal. Karena waktu sehat adalah waktu paling tepat untuk memperbanyak amal soleh, memperbaiki diri, dan menyiapkan bekal menuju akhirat. Maka marilah kita bersyukur atas nikmat sehat yang Allah berikan hari ini. Gunakan tubuh ini untuk ketaatan, bukan kemaksiatan. Jaga dengan baik, rawat dengan ibadah, dan syukuri dengan amal. Karena nikmat sehat adalah rezeki terbesar setelah iman. Sahabat Al-Huda Ar-Rahmah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kesehatan kita lahir dan batin, menjauhkan kita dari penyakit yang melemahkan iman, dan memberikan kekuatan untuk terus beribadah kepadanya hingga akhir hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.